Baik, Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Ragil minta tolong untuk ketua kelas untuk dipersiapkan dulu teman-temannya untuk berdoa. Silakan, Teguh. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk, enggak, anak-anak? Masuk semua, Bu. Nihil. Masuk semua. Ya. Loh, Waida, itu di bawahnya kok ada sampah, nak? Ayo, Oi. semua dicek dulu. Ya, Yang di Bu. meja atau di lantai, di bawahnya ada sampah, silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan ya, anak-anak. Apalagi ini kita ini pada masuk ke musim pancaroba. Jadi nanti kalau sampah-sampah tidak dibersihkan, berserakan, nanti akan banyak menimbulkan sarang nyamuk atau hewan-hewan lain. Nah, sekarang tugas dari Bu Ragil yang kemarin sudah dilaksanakan atau belum kira-kira? Tugas yang kemarin apa? Ya, Bu. Lupa. Mencari informasi terkait skabies. Sudah apa belum? Sudah? Udah, Bu. Sudah, oh yang itu sudah, Bu. Sudah ya, berarti itu nanti akan kita gunakan sebagai bahan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk hari ini apa sih yang akan kita pelajari anak-anak? Nah, kita lihat dulu. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya kompetensi dasar. Nah, jadi hari ini kita akan menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan aspek lisan dan tulisan. Nah, untuk indikatornya ini ada 3, nanti bisa dibaca sendiri ya anak-anak. Terus, tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Nah, yang pertama, hari ini kita akan memproduksi teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Yang kedua, memproduksi teks eksposisi yang sesuai dengan pola pengembangan dan langkah penulisan. Yang ketiga adalah membacakan teks eksposisi dengan aspek lisan yang tepat, yaitu lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Ya, nilai karakter yang akan kita kembangkan ada cermat, jadi nanti kalian harus teliti dalam mengimplementasikan kaidah dan struktur pada teks eksposisi. Yang kedua adalah kalian harus kreatif dalam menentukan topik atau mengembangkan topik yang sudah kita sepakati nanti ya. Paham? Paham, Bu. Oke, nah selanjutnya peta konsep materinya bisa kalian lihat di PowerPoint nanti. Ada karakteristik, ada struktur, ada kaidah, ada langkah menulis, dan sebagainya. Nah, ini paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke orientasi masalah. Oke. Di sini sepertinya sudah umum ya, karena kan kalian kan berada di lingkungan pondok ya anak-anak. Iya. Iya, Bu. Sepertinya sudah umum diketahui bahwa banyak para santri yang hidup di pondok pesantren ini terjangkit penyakit gatal. Nah, apa tanda penyakit gatal yang menjangkiti kalian ini? Yang pertama mungkin ada gejala kulit meruntus, ada pelenting, bintil merah, dan pastinya terasa gatal. Nah, di sini ada enggak kira-kira yang terkena penyakit semacam ini? Ada, Bu, gatal. Ada Nining, Bu, itu Nining.
Ada ya? Oke, nanti kita sambil belajar bagaimana caranya menangani penyakit ini. Terus, nah kira-kira kalian pernah dengar nggak sih anak-anak pernyataan-pernyataan yang disampaikan orang lain kalau penyakit ini itu katanya menjadi ukuran kalau belum kena penyakit gatal ini berarti kita belum afdal jadi santri. Pernah dengar enggak? Nah, Bu, tetangga Nah, saya. banyak berarti ya yang mengatakan seperti itu. Atau kalau enggak, pasti kalian sudah akrab sekali dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Ya, apa enggak? Iya. Nah, dan masih banyak lagi pernyataan-pernyataan yang mungkin menyertai merebaknya fenomena penyakit gatal ini. Nah, sekarang kalau kita telaah untuk hari ini, apakah semua pernyataan tersebut benar adanya? Nah, kita harus melakukan proses penyelidikan dulu. Kita tidak mungkin langsung menyimpulkan benar atau tidaknya apa yang dikatakan orang-orang. Nah, untuk membuktikan apakah pernyataan orang-orang ini benar atau tidak, sekarang kita telusuri bersama dengan menyimak video berikut ini. Oke, sudah selesai menyimak videonya? Kira-kira kalian menangkap enggak info-info penting yang bisa kalian ambil dari video tadi? Kira-kira apa sih yang disampaikan di video tadi kira-kira? Topiknya apa anak-anak? Tentang? Penyakit kulit, Bu, ya. Ya, pinter sekali Wahida. Tentang penyakit kulit skabies. Nah, jadi penyakit yang menjangkiti anak-anak ini ternyata namanya adalah skabies. Nah, sekarang Ibu minta tolong untuk perwakilan kelompok untuk maju ke depan mengambil lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu siapkan. Untuk kelompok 1 mungkin untuk Wahidah, kelompok 2 untuk Nining, silakan mengambil, kelompok 3 untuk Teguh. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah. Nah, di LKPD kalian itu nanti sudah lengkap ya anak-anak. Di situ sudah ada langkah-langkah untuk menyusun teks eksposisi, terus langkah-langkah menulis teks eksposisi, itu sudah lengkap. Nanti silahkan dicermati dulu. Terus di situ sudah ada tabel. Nah, jadi nanti kalian sebelum membuat kerangka, kalian nanti mengumpulkan informasi berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi. Terus yang kedua, nanti kalian mungkin sudah mendapatkan info sebelumnya karena tadi disampaikan di awal, kalian sudah mendapatkan tugas untuk mencari info terkait ini. Nah, perincian informasinya ini nanti kalian rinci sesuai dengan strukturnya. Jadi informasi yang akan dimasukkan ke tesis, dimasukkan ke tesis. Kerangkaian argumen, dimasukkan ke rangkaian argumen. Terus untuk pola pengembangannya, kira-kira pola pengembangannya tadi ada berapa? Anak-anak masih ingat? 3, Bu. Ada 3. Apa? Yang pertama? Deduktif, campuran, induktif. Oke. Nah, itu nanti kalian juga tentukan kira-kira untuk paragraf 1 kalian ingin menggunakan pola deduktif atau induktif atau campuran. Paragraf 2, 3 dan seterusnya. Paham? Paham, Bu.
Bu. Oke, pintar. Nah, ini untuk lembar ketiga nanti adalah untuk mengembangkan kerangka penulisan kalian. Nah, nanti dari paragraf-paragraf yang sudah kalian buat tadi digabungkan menjadi satu teks utuh, teks eksposisi. Sisi. Oke. Nah, ini Ibu berikan infografis mengenai skabies. Mungkin tadi ketika kalian mencermati atau menyimak videonya ada yang terlewat infonya. Nah, di sini juga Ibu sampaikan. Di sini ada apa itu skabies, jadi pengertiannya. Lalu ada alur berkembang biaknya di kemerahan, eritema, bentol, plenting padat, dan plenting berisi air atau vesikel. Nah, tadi waktu di video sudah dijelaskan ketika luka atau gatal ini digaruk, maka akan menimbulkan apa tadi? Infeksi. Infeksi. Nah, infeksi ini ditandai apa? Yang pertama, itu ada kerusakan kulit sampai terjadi pendarahan. Yang kedua, ada onggokan nanah atau luka yang mengering. Nah, itu berarti tandanya si gatal ini tadi sudah mengalami infeksi sekunder. Terus, di sini juga dijelaskan apa yang meningkatkan skabies ini. Selain karena kebersihan lingkungan yang menyebabkan kita terjangkit skabies ini apa sih? Yaitu dengan orang-orang yang memiliki imunitas lemah. Jadi yang pertama ada orang dengan HIV/AIDS, ada pengguna steroid, ada pasien kemoterapi, ada orang yang sering mengalami stres, dan orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan asupan nutrisi. Nah, nutrisi ini kita biasanya menyebutnya apa sih? Kalau dikatakan nutrisi itu harus lengkap dan seimbang. Kita menyebutnya apa sih anak-anak? 4 sehat, 5 sempurna. Nah, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, jadi untuk meningkatkan imunitas kita harus mengkonsumsi 4 sehat, 5 sempurna. Nah, di sini juga dijelaskan pencegahan dan pengobatannya seperti apa. Nah, yang pertama menghindari kontak fisik. Yang kontak fisik yang dimaksud adalah menggaruk luka dan bersentuhan dengan penderita secara langsung. Yang kedua, menjaga kebersihan, yaitu mencuci alat tidur, pakaian, dan sebagainya dengan deterjen dan air panas. Dan itu harus dijemur ya anak-anak. Kira-kira kalian sudah menjemur kasur, bantal, guling di kamar kalian masing-masing atau belum? Belum, Bu. Jarang, Bu. Sering hujan. Nah, itu mungkin bisa yang menyebabkan kalian tertular di kulit kalian dengan skabies ini. Nah, mungkin nanti bisa lebih diperhatikan untuk menjemur alat-alat tidur ya. Terus yang ketiga, di sini ada antisipasi, yaitu sebisa mungkin kalian harus menghindari menggunakan peralatan pribadi atau air untuk mandi secara bersama-sama. Terus apabila kalian sudah terjangkit, nah ini harus diobati dengan salep permetrin 5%. Oke. Selanjutnya berarti kita mulai untuk apa berarti? Menulis teks eksposisi. Nah, menulis teks eksposisi. Langkah-langkah untuk menulis teks eksposisi kira-kira ada berapa anak-anak? Tadi di LKPD sudah ada kan? Ada 6, Bu ya. Ya, ada 6 kepada kalian. Nah, untuk langkah 1 misal, memilih dan menentukan topik. Berarti, Wahidah, topik hari ini yang akan kita pilih untuk menulis teks eksposisi apa berarti? Wahidah ngantuk, Bu. Skabies, Bu. Penyakit kulit. Oke, skabies. Nah, topik yang akan kita gunakan untuk menulis teks eksposisi hari ini adalah skabies. Nah, berarti kalian sudah melewati langkah pertama. Nah, langkah kedua ada Memberikan informasi mengenai skabies. Nah, langkah kedua ini kan berarti menentukan tujuan penulisan kan anak-anak.
Nah, Ya, tujuan Bu. kalian menulis ini apa? Kalau topiknya yang diangkat tentang skabies, berarti tujuannya memberikan informasi tentang skabies. Nah, langkah ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Kira-kira ini nanti isinya apa? Nah, dari video yang sudah kalian lihat tadi, dari infografis yang sudah kalian cermati tadi, ada deskripsi, ada alur, perkembangbiakan, ada ciri penyakit, ada dampak, ada pencegahan, dan sebagainya. Yang keempat, ada menyusun kerangka tulisan. Nah, untuk menyusun kerangka tulisan ini nanti, kalian bisa dengan membuat daftar pertanyaan untuk memudahkan mengelompokkan data yang sudah didapatkan. Nah, maksudnya apa? Daftar pertanyaannya seperti apa, Bu? Nah, kurang lebih daftar pertanyaannya seperti ini. Nah, apa itu skabies? Bagaimana skabies berkembang biak di tubuh? Apa ciri-ciri terjangkit? Apa yang bisa meningkatkan risiko? Dan bagaimana cara mengatasi dan apakah skabies hanya diderita anak pondok? Kurang lebih seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan Leni mungkin. Jawaban dari daftar pertanyaan yang dibuat, Bu, pada langkah keempat. Oke, berarti dari langkah keempat tadi, kalian kan sudah membuat pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti kalian cari jawabannya. Jawaban pertanyaan 1 apa, 2 apa. Nah, dari sekian banyak jawaban pertanyaan tadi, kalian gabungkan nanti menjadi sebuah paragraf. Nah, dari paragraf ini nanti digabungkan kembali menjadi satu teks yang utuh. Nah, langkah terakhir apa? Membuat simpulan. Oke, membuat simpulan. Nah, membuat simpulan ini bentuknya seperti apa? Kalau di awal tadi kan kita sudah menentukan topik ya anak-anak. Nah, topiknya tentang skabies. Masalahnya apa? Kenapa anak pondok banyak yang menderita skabies? Nah, berarti simpulannya ini nanti kalian harus bisa menjawab. Kenapa kok anak pondok ini banyak yang menderita skabies? Nah, kurang lebih nanti isinya untuk simpulan atau di langkah 6 itu seperti ini. Jadi apakah hanya diderita anak pesantren? Jadi jawabannya tidak, karena ternyata skabies ini terjadi pada 300 juta orang di dunia, terutama pada daerah padat penduduk, masyarakat dengan sosial ekonomi yang rendah, dan penduduk daerah dengan kebersihan lingkungan hidup yang buruk. Nah, sekarang jawabannya ada di sini. Kenapa anak pesantren banyak yang terjangkit skabies? Oh, karena kalian hidup di daerah yang padat penduduk. Nah, karena banyak yang tinggal di pondok. Nah, seperti tempat-tempat yang lain mungkin ada asrama, panti asuhan, penampungan, atau lokasi KKN atau kuliah kerja nyata, itu juga dapat meningkatkan potensi untuk terkena skabies. Oke. Nah, sekarang kita mulai untuk mengerjakan menyusun teks. LKPD ya, Bu ya? Ya, silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu untuk membuat kerangka dan mengembangkan kerangka penulisan selama 40 menit ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, Ibu. Ada masalah kelompok 2 untuk pengembangan kerangkanya? Mungkin? Aman, Bu. Aman. Tidak, Untuk Bu. Aman. Oke, pintar. Untuk kelompok 3 ada masalah? Ini Bu, Teguh, ganggu aja Bu. Teguh, oh ya Teguh, mungkin nanti ketika presentasi Teguh bisa maju ya, karena kelihatannya teman kalian ini energinya sedang berlebih hari ini anak-anak. Jadi Siap, nanti Bu. Betul sekali, Bu. Siap. Nggak apa-apa. Berarti Teguh Semangat, Bu. Iya, hari ini berarti Teguh semangat dan berenergi. Oke, nah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke,
sekarang Ibu minta untuk perwakilan kelompok atau ketua kelompoknya mungkin membacakan hasil penyelidikan ke depan kelas. Dan kelompok yang lain bisa menanggapi ya nanti ketika temannya menampilkan. Silakan kelompok 1 mungkin Damelia atau Iya, Bu. Wahidah. Kelompok 1, Bu, Damelia, Bu. Oh ya, silakan. Iya. Saya langsung saja, Bu, ya. Ya. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, skabies. Skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infestasi dan sensitasi Sarcoptes scabivar hominis. Sarcoptes scabi termasuk filum Arthropoda, kelas Aranida, ordo Acarina, familia. Bu, saya tidak bisa ngomongnya, Bu. Enggak apa-apa, Nak. Enggak apa-apa dibaca sebisanya. Ya. Yuk, dilanjutkan. Lanjut, Mel. Iya, lanjut, Bu. Apa itu? Famili Sarcopitaceae. Skabies dapat menjangkiti semua orang pada semua umur, ras, dan tingkat ekonomi sosial. Sekitar 300 juta kasus skabies di seluruh dunia dilaporkan setiap tahunnya. Sudah, Bu, kelompok 1 selesai. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk penampilan kelompok 1. Mungkin ada kelompok lain yang menambahkan? Saya, Bu, dari kelompok 2 menambahkan. Oh iya, silakan Wahidah. Skabies menimbulkan rasa tidak nyaman karena sangat gatal. Sehingga penderitanya sering menggaruk dan mengakibatkan infeksi, Bu. Oke, berarti ini Wahidah menambahkan poin yang Ya. mungkin belum dimasukkan di teks eksposisinya dari kelompok 1 ya. Oke, terima kasih. Oke, kita mungkin ada tambahan dari kelompok lain? Sudah cukup? Sudah ya? Sudah cukup, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang kita berarti sudah menyelesaikan untuk menyusun teks eksposisi ya anak-anak. Nah, kira-kira apa sih manfaat hari ini ketika kita menulis atau memproduksi teks eksposisi? Apa yang kalian dapatkan? Informasi, Informasinya. Pak, Bu. Nah, informasinya berupa apa, Nak? Husnul. Informasinya fakta, Bu, terjadi di lingkungan pondok kami. Ya, bahwa ternyata skabies ini bukan tolok ukur seseorang mampu Menghafal Al-Quran. Nah, ternyata skabies ini bukan tolok ukur anak-anak. Kita ini dikatakan bisa menyerap ilmu agama atau bukan, melainkan skabies ini adalah serangan penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. Dikarenakan apa tadi? Karena kurang menjaga kebersihan. Pinter, karena kurang menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, jadi kalian sekarang kan sudah mengetahui apa penyebabnya. Nah, mungkin nanti bisa diperbaiki pola hidupnya ketika kalian di pondok untuk menjaga kebersihan dan memperbaiki asupan nutrisi makanan. Oke, sekarang ada hambatan enggak kira-kira anak-anak ketika kalian memproduksi teks eksposisi? Ada kesulitannya enggak? Atau sudah bisa semua? Sudah lancar? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Jadi terarah, Ibu. Ya. Nah, sekarang karena kalian sudah paham, berarti untuk pembelajaran hari ini kita sudah bisa menyimpulkan ternyata bahwa teks eksposisi ini, dari menulis teks eksposisi ini kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat atau berguna kepada orang lain. Lain. Nah,
eksposisi kita akhiri di pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan masuk ke bab baru anak-anak. Bab apa setelah eksposisi? Puisi, Bu, puisi. Nah, nanti setelah pembelajaran ini, setelah sampai di rumah, mungkin nanti bisa dipelajari dulu tentang puisi. Apa itu puisi, semacam-macam puisi, dan sebagainya. Itu ya. Ya, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa ibadah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop sharing ya, Pak.